Pace bene, masih di mea culpa. Kita mau membahas tentang hukuman mati. Belakangan ini semakin sering dibahas terkait dengan kasus yang sedang hangat dibahas. Mengingat pelakunya sedang dituntut atas tindakan kejahatan yang dia lakukan. Dugaan pembunuhan berencana. Pasal pembunuhan berencana ditetapkan pada kasus pembunuhan yang dia lakukan. Si pelaku bersama istrinya diduga bersekongkol melakukan pembunuhan terhadap korban. Dan persekongkolan dilakukan sebelum terjadinya pembunuhan tentu, dan ini disebut sebagai kasus pembunuhan berencana. Hukuman tertinggi terberat yang bisa diterima adalah hukuman mati. Nah, bagaimana pandangan gereja tentang hukuman mati? Ada orang yang dengan gampang berseru, hukum mati saja, karena dia sudah membunuh. Nah, persoalan apakah hukuman mati ini sesuai dengan hukum moral gereja? Ini dibahas cukup lama juga dalam perjalanan panjang gereja. Dan kita sampai pada pemikiran saat ini untuk mengatakan hukuman mati bukan jalan terbaik. Meskipun dikatakan juga bahwa gereja tidak punya hak juga secara sipil untuk melarang negara menjatuhi hukuman mati kepada orang-orang yang melakukan kejahatan serius. Dikatakan begitu. Tetapi pemikiran Paus Yohanes Paulus II menarik untuk dianalisis juga dalam salah satu dokumen yang dia tulis. Apakah hukuman mati bisa mengantisipasi kejahatan lain yang mungkin muncul dari pelaku ini terhadap masyarakat? Nah, analisisnya begini. Ada seseorang melakukan kejahatan luar biasa. Dia harus dihukum. Nah, pertanyaannya, apakah hukuman mati atau hukuman berat lainnya? Oke, kalau hukuman mati, mengapa harus hukuman mati? Apakah dengan dihukum mati memang hilang kemungkinan kejahatan serupa? Atau kalau dia tidak dihukum mati, mungkinkah akan ada kejahatan yang sangat berbahaya lagi yang dia munculkan pada masyarakat? Di antara keraguan-keraguan ini, maka dipikir bahwa hukuman mati sepertinya bukan jawaban atas pelanggaran serius yang dilakukan oleh si penjahat ini. Hukuman mati melawan nilai kehidupan. Membunuh dalam dirinya adalah buruk. Tindakan menghabisi nyawa orang adalah buruk. Tetapi harus dikatakan juga bahwa membunuh dalam konteks hukuman mati tidak sama dengan membunuh dalam aborsi, membunuh dalam eutanasia, membunuh dalam tindakan menyerang orang lain. Harus dikatakan juga itu. Demikian dokumen ini mengatakan. Tidak bisa kita pandang sama. Tetapi secara fundamental harus dikatakan membuat seseorang kehilangan nyawa adalah dosa juga. Begitu. Nah, dosa siapa? Dosa personal si eksekutor atau dosa komunal dari sistem itu sendiri. Nah, gereja pelan-pelan mau membawa pandangan bahwa hukuman mati itu, apapun situasinya, tidak bisa dibenarkan dari sisi kehidupan. Bahwa dihukum seberat-beratnya atas tindakan kejahatan yang dia lakukan, tentu, dan pemerintah memiliki kebijaksanaan tentang ini. Ada seruan-seruan supaya dibuatlah hukuman mati kepada pelaku ini. Pertanyaan, seruan supaya dibuat hukuman mati berangkat dari mana? Berangkat dari pandangan yang didasari oleh keadilan atau didasari oleh gejolak emosi, kemarahan? Kita berbicara pada tataran hukum, bahwa pada kenyataannya misalnya ada yang berkata, kita kan karena penonton saja. Coba bayangkan dari pihakmu, dari keluargamu yang mengalami hal serupa, diperlakukan tak adil, sedemikian jahat, sedemikian curang. Tidakkah kamu juga ingin si pelaku itu mengalami hal serupa? Dalam hal ini, biar mati saja. Oke, soal perasaan personal bisa saja berbeda dari pandangan umum, tetapi harus dikatakan bahwa gereja bertugas mengawal moralitas dalam hidup bersama.
bertugas memberikan anjuran-anjuran moral, nilai-nilai yang harus dibela. Termasuk dengan melarang hukuman mati sebagai jawaban akhir. Mengapa? Salah satu alasannya lagi adalah dengan membuat hukuman mati berarti kita meniadakan potensi untuk rehabilitasi. Potensi untuk rehabilitasi. Namun dari sisi lain dikatakan juga sebuah ide begini. Sebenarnya tidak, ketika ada hukuman mati, tidak ada niatan untuk membunuh. Tidak ada. Tetapi ada hukum mengatakan bahwa kalau kamu melakukan kejahatan ini, kamu mati. Maka ketika seseorang melakukan tindakannya sedemikian jahat, dia tahu bahwa konsekuensinya adalah hukuman mati. Maka ketika dia melakukan kejahatan yang hukumannya adalah hukuman mati, maka dia dengan sengaja memilih itu. Dan itu adalah dosa, dan para pembela hukuman mati mengatakan ini, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maka kalau dia melakukan kejahatan demikian dan dia mati, itulah efek dari dosa yang dia lakukan. Menarik untuk membahas ini, tidak sedemikian gampang. Tetapi kalau ingin dibuat menjadi gampang, secara fundamental adalah membunuh dalam dirinya adalah jahat. Menghabisi nyawa orang lain dalam dirinya adalah jahat. Maka membalas kejahatan dengan kejahatan yang lain tidaklah Kristiani, dikatakan begitu. Nah, pertanyaan, di negara-negara Eropa, di negara Barat, hukuman mati pelan-pelan ditinggalkan. Dan ini terjadi bukan terutama karena pandangan Injili, pandangan Kristiani, bukan, tetapi karena humanis, sisi humanis dari kemanusiaan yang semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Oke, supaya tidak mengambang, tindakan kejahatan harus dihukum. Nah, hukuman yang paling tepat adalah hukuman yang tetap menghargai kehidupan dan membawa orang pada pertobatan. Maka hukuman mati dirasa bukan solusi yang paling tepat. Sekalipun dikatakan bahwa ada juga kemungkinan itu untuk tindakan kejahatan tertentu, dan gereja tidak selalu punya kemampuan, gereja dalam arti organisasi manusia ini, untuk mengontrol hukum sipil yang menjatuhkan hukuman mati. Tetapi pandangan gereja terang, menghabisi nyawa orang tidak bisa dibenarkan. Untuk menghormati nilai-nilai kehidupan, dan kekristenan adalah kultur kehidupan, begitulah. Membawa nilai-nilai kehidupan, pro-life. Menarik mencermati proses peradilan yang terjadi yang kita tonton itu, karena si jaksa penuntut hukum mengutip dua perikop Injili, salah satunya Lukas 12 ayat 2-3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Pada waktunya akan terbongkar. Bahkan kejahatan-kejahatan itu juga dikatakan. Nah, lalu dikutip lagi bacaan dari Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, perintah jangan membunuh ini ditetapkan kepada si pelaku, dan kiranya juga tidak kontradiktif. Supaya tidak kontradiktif, maka tidak ada pembunuhan lain atas kasus pembunuhan ini. Maka hukuman mati tidak memiliki ruang kalau dengan mendengarkan bacaan ini.
pace e bene.